Hai semuanya, apa kabarnya nih? Lama tak jumpa. Kembali lagi di channel Acak Adut, channel yang akan mengulas apapun yang Cak Adut dan kalian inginkan. Sekarang ini Cak Adut ingin bahas beberapa band yang cukup terkenal di Indonesia. Kalau kalian ada request band itu apa aja, kalian tinggal tulis di kolom komentar. Nanti Cak Adut akan ulik dan pelajari, lalu buat kontennya untuk kalian nikmati. Yuk lanjut. Di video kali ini kita akan membahas sebuah band yang cukup kontroversial. Band yang telah eksis lebih dari 25 tahun ini, sejak awal berdirinya saja sudah menuai kritikan. Mulai dari asal-usul mereka, penampilan, gaya bermain musik, dan kehidupan di luar panggung yang semuanya menjadi bahan kontroversi yang melekat dengan mereka. Tapi siapa sangka mereka dapat menjelma sebagai kelompok musik yang memiliki banyak penggemar dan penikmat musik tersendiri di Indonesia. Lagu-lagu dengan tema percintaan yang mereka bawakan menjadi andalan mereka sehingga sukses di pasaran. Oke, kalian pasti sudah tidak sabaran nih. Kalau gitu, berikut adalah beberapa fakta unik dan menarik dari Kangen Band yang Cak Adun rangkum untuk kalian. Selamat menyaksikan. Kangen Band adalah grup musik beraliran Melayu asal Indonesia yang dibentuk pada tanggal 4 Juli 2005 di Bandar Lampung, di mana personil band ini diisi oleh Dodi, Andika, Tama, Bebe, Izzy, dan Baim. Band ini awalnya bernama Cleopatra yang diberikan oleh Dodi. Kala itu mereka sering berlatih di studio musik, di mana Andika sebelumnya belum bergabung dengan mereka. Ketika masih sering mengikuti berbagai festival lomba band, mereka masih beranggotakan 5 orang tanpa Andika. Pada saat itu, posisi vokal diisi oleh Dodi yang sekaligus berperan sebagai gitaris. Pada suatu momen, Dodi tak bisa menyanyi karena tenggorokannya kurang baik dan singkat kata ia digantikan oleh Andika. Sejak Andika berada di posisi vokal tersebut, Kangen Band sering menjadi juara di berbagai festival lomba band. Singkat kata, akhirnya Andika pun bergabung dengan band ini. Awal mereka merintis karir, band ini bisa dikatakan cukup pahit. Band ini dikenal sebagai salah satu band yang memulai karir mereka dari nol. Aktivitas para anggota band ini sebelum terkenal pun merupakan pekerjaan rendahan, seperti kuli bangunan dan penjual es. Gaya bermain musik mereka yang seadanya dan gaya penampilan mereka juga jauh dari artis penyanyi terkenal yang ada di Indonesia. Karena hal ini, mereka kerap dianggap sebagai band kampungan. Lagu-lagu yang mereka buat pun awalnya hanya viral di Lampung. Lalu Andika CS ini berinisiatif untuk menjual lagu mereka dalam bentuk CD kompilasi, di mana CD itu berisi kumpulan lagu band terkenal seperti Ungu, Peter Pan, dan Sheila on 7. Lalu lagu mereka Kangen Band diselipkan di antara lagu band ini. Dari situlah lagu mereka meluas, semakin populer di telinga masyarakat, dan juga tentu hal ini menaikkan nama mereka. Band beraliran pop Melayu ini pada masa jayanya di tahun 2000-an telah menelurkan 6 album, yaitu album yang pertama berjudul Tentang Aku, Kau, dan Dia, dirilis pada 2 April 2007, yang kemudian di-repackage dan berganti judul menjadi Yang Sempurna, lalu diluncurkan pada 7 November 2007. Ada 10 lagu dalam album ini, di mana album ini merupakan yang perdana dari Kangen Band setelah resmi bekerja sama dengan label rekaman Warner Music Indonesia. Lagu yang terkenal dari dalam album ini adalah Tentang Aku, Kau, dan Dia, Tentang Bintang, Selingkuh, Menunggu, dan Penantian yang Tertunda. Dari album ini, Kangen Band berhasil menggapai penghargaan Gold Award dengan penjualan 120.000 kopi dalam acara SCTV by Request, dan juga meraih penghargaan Platinum Award dari Warner Music Indonesia dengan penjualan 250.000 kopi. Keren sekali. Album kedua berjudul Bintang 14 Hari yang dirilis pada Oktober 2008. Ada 12 lagu dalam album ini. Lagu yang terkenal dari album ini yaitu Bintang 14 Hari, Doi, Kembali Pulang, dan tentunya ada juga Yolanda. Pada masa ini, Kangen Band sempat disebut sebagai Raja RBT oleh Rolling Stone Indonesia dikala tren RBT merebak di masyarakat dan lagu-lagu Andika CS ini banyak digunakan di masyarakat pada ponsel mereka.
Album ketiga adalah Pujaan Hati yang dirilis pada Maret 2009. Ada 12 lagu dalam album ini. Pada album ini, mereka menambahkan beberapa genre musik selain pop Melayu seperti genre rock pada lagu Sambut Aku Dengan Cintamu, serta memadukan irama musik bernada keroncong Jawa dan pop Melayu pada lagu Jominten. Lagu yang terkenal dari album ini adalah Terbang Bersamaku, Nilailah Aku, Jominten, dan tentu saja yang fenomenal, Pujaan Hati. Lagu Pujaan Hati ini semakin sukses melambungkan nama Kangen Band di belantika musik tanah air. Bahkan hingga hari ini, lagu tersebut masih populer di tanah air. Lagu ini masih melekat di hati masyarakat dan banyak pula yang mengcover lagu tersebut di kanal YouTube mereka. Luar biasa. Berselang hampir 2 tahun kemudian, pada bulan Februari 2011, mereka meluncurkan album keempat bertajuk Jangan Bertengkar, di mana ada 12 lagu dalam album ini. Dengan suasana lagu cinta yang penuh drama dan penuh kegalauan ini, Kangen Band kembali menunjukkan tajinya sebagai band papan atas. Lagu yang terkenal pada album ini adalah Jangan Bertengkar Lagi, Yang Aku Tahu, Cinta Terlarang, dan Kehilanganmu Berat Bagiku. Dari judul lagunya aja udah kelihatan nih nuansa galaunya gimana. Lalu setelah vakum lebih dari 2 tahun karena adanya beberapa kasus yang terjadi, mereka kembali lagi menelurkan album kelima, yaitu The Best of Kangen Band, yang merupakan sebuah album kompilasi berisi lagu-lagu terbaik karya Kangen Band yang dirilis pada tahun 2013. Album ini memuat 16 lagu, 2 diantaranya adalah lagu baru dan 14 lagu lainnya diambil dari album-album terdahulu, dengan hits mereka pada album ini yang berjudul Picisan Hati. Pada masa ini ada yang berbeda dari Kangen Band. Apakah itu? Band yang awal berdirinya beranggotakan 6 orang ini kemudian banyak mengalami pasang surut dalam meniti karir mereka di dunia musik. Munculnya permasalahan di dalam tubuh band ini membuat beberapa kali terjadi pergantian anggota personel. Berikut adalah runtutan pergantian anggota personel tersebut. Awal berdirinya band ini dihuni oleh Dodi, Andika, Tama, BB, Easy, dan Baim. Pada tahun 2011, setelah terjadi penangkapan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh sang vokalis Andika, dan setelah selesai menjalankan masa tahanannya, Andika mengundurkan diri dari band yang telah membesarkan namanya tersebut. Ada isu yang mengatakan bahwa ia dipecat dari Kangen Band karena telah melanggar kontrak kerjasamanya dengan label musik yang membawahi mereka. Tapi tidak perlu waktu lama bagi band ini untuk mendapatkan pengganti Andika, dan mereka juga merekrut gitaris tambahan. Maka kemudian band ini dihuni oleh Dodi, Rehan sang vokalis baru, Tama, BB, Easy, Baim, dan Reska sebagai gitar 2. Kemudian Dodi sang gitaris yang memutuskan untuk keluar dari band ini. Kabar yang beredar adalah ia merasa sudah tidak ada kecocokan dengan kondisi band tersebut, dan ia juga memutuskan keluar karena ingin membuat duo bersama mantan vokalisnya, yaitu Andika, yang diberi nama Kangen Lagi. Mereka memang memiliki hubungan akrab sedari awal kala membangun band asal Provinsi Lampung tersebut. Maka kemudian band ini dihuni oleh Rehan, Tama, BB, Easy, Baim, dan Reska. Kini giliran sang vokalis bernama lengkap Rehan Gita Kumara yang mengundurkan diri dari band ini. Alasan ia mundur lantaran ia ingin bersolo karir setelah 4 tahun berkarir sebagai vokalis di Kangen Band. Ia sempat mengaku lelah karena anggota band yang lain terus membandingkan ia dengan Andika, sang mantan vokalis. Maka hal itulah yang membuat ia memutuskan untuk keluar. Maka kemudian band ini diisi oleh Tama, BB, Easy, Baim, dan Reska. Kangen Band kini resmi tanpa vokalis setelah ditinggal Rehan pada pertengahan 2018. Hal tersebut praktis membuat band ini berjalan tanpa vokalis tetap, yang membuat akhirnya mereka bisa dikatakan vakum, mati suri, atau bubar. Melihat hal ini, kemudian Dodi yang juga salah satu pendiri band ini datang kembali untuk menghidupkan nama besar band tersebut. Namun berbeda dari sebelumnya, ia hadir dengan membawa anggota baru untuk mengisi kekosongan personel. Hadirnya Rina Olivia dan Deden Hidayat didapuk sebagai vokalis, Andrew Hitaro sebagai basis, dan Risa Ismail sebagai drummer. Mereka berlima kemudian membawakan tembang terbaru berjudul Binti Ayahnya
yang menandai kehadiran kembali band ini di Indonesia. Pada akhir tahun 2020, mereka semua yaitu Dodi, Andika, Tama, Bebe, Izzy kembali bergabung dalam Kangen Band Reunion. Lalu pada 2021, mereka menggait Eren backing vokal yang pernah bekerja bersama mereka kala Kangen Band di awal karirnya atau baru-baru pertama manggung. Mereka comeback dengan membawa single terbaru bertajuk Sesaknya Dada yang video klipnya telah ditonton 1,9 juta kali, dan pada tahun 2022 mereka kembali membawa hits mereka bertajuk Cinta Sampai Mati yang video klipnya kini telah ditonton 79 juta kali di kanal YouTube mereka. Di momen ini ketika lagu Cinta Sampai Mati menjadi trending dan nama mereka mulai kembali melambung tinggi di dunia hiburan tanah air, salah satu anggota personel mereka yaitu Baim Kurniawan, sang drummer atau yang biasa disapa Iim, kemudian tidak pernah muncul tanpa kabar atau konfirmasi untuk waktu yang cukup lama. Personel band yang lain pun telah mencoba untuk menghubungi, namun sangat sulit dan tidak ada jawaban langsung dari Iim. Hal ini disampaikan langsung oleh Andika, sang vokalis, melalui kanal YouTube Tama di Tama Kangen Official yang diunggah pada 13 Mei 2022. Banyak hal yang terjadi pada Kangen Band. Gonta-ganti personel telah terjadi. Namun tentu saja apapun bisa terjadi. Begitulah hidup, guys. Ada alasan kenapa nama Cleopatra berubah menjadi Kangen Band yang pernah dikemukakan langsung oleh salah satu penggawa mereka, yaitu sang vokalis Andika. Dilansir dari berbagai sumber, Cleopatra awalnya adalah nama yang diberikan Dodi untuk band ini. Andika mengatakan bahwa pada awalnya mereka hanyalah sekumpulan anak kampung yang suka dengan musik, lalu mencoba peruntungan di sana. Ketika mereka berhasil dan lagu mereka terkenal di mana-mana, baik itu di angkot, di radio, maupun di kafe-kafe, ternyata kondisi band mereka belumlah jelas. Masalah yang silih berganti datang membuat mereka terkadang keluar masuk band ini. Mereka pun kadang latihan, juga kadang tidak. Hal itu membuat mereka rindu atau kangen antara satu dengan yang lain. Mereka selalu punya mimpi kapan mereka menjadi kaya. Hal itu diakui Andika berat untuk dijalani, apalagi kondisi keuangan mereka belumlah stabil, padahal lagu-lagu mereka sudah terkenal di mana-mana. Hingga akhirnya lagu-lagu mereka sampai ke Jakarta dan mereka didatangi label rekaman musik yang langsung memboyong mereka ke sana. Singkat kata, dari semua kejadian tersebut, mereka pun sepakat untuk mengganti nama mereka menjadi Kangen Band. Harapannya agar setiap personel dan fans mereka selalu kangen atau rindu dengan mereka maupun karya-karya dari band ini. Dilansir dari berbagai sumber, dikatakan bahwa pertama kali istilah kalimat Babang Tampan dicetuskan ke publik adalah kala Andika bergabung dengan Ruben Onsu. Ketika ia baru saja keluar dari penjara untuk yang kedua kalinya, kala ia sudah tidak bergabung lagi dengan Kangen Band dan istrinya meninggalkannya, ia memutuskan untuk pulang kampung dan mulai bekerja kembali ke sawah yang ia miliki. Ia memiliki sekitar 5 hektar sawah yang ia kelola. Dari situ tentu untuk mendapatkan uang diperlukan waktu beberapa bulan, dari awal masa tanam hingga masa panen tiba. Namun ternyata nominal yang didapat sangat sedikit, hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan menemui rekan artis di sana untuk meminta pekerjaan. Dan orang yang pertama kali ditemui adalah Ruben Onsu. Ia mengatakan padanya bahwa ia sudah tidak memiliki pekerjaan dan ia berharap Ruben mau memberikan ia pekerjaan sebagai supir atau apa saja. Alih-alih menjadikan Andika sebagai supirnya, dari situlah tercetus pikiran Ruben Onsu untuk membawa kembali Andika ke dunia hiburan. Ia mengundang Andika ke show di stasiun TV agar publik kembali mengenalnya. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Ruben sering membuat video yang diunggah ke sosial medianya yang menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi dari Andika sebagai sosok yang tampan. Setelah Ruben Onsu mengunggah video tersebut, tak disangka video itu viral dan menjadi bahan gunjingan netizen. Setelah Andika melihat video itu dan juga mendengar gunjingan dari netizen, awalnya ia marah dan tak terima, tapi lama-lama predikat Babang Tampan yang disuarakan netizen tersebut padanya pun ia bisa terima, dan malah hal itu membawa berkah bagi dirinya hingga kini. Keren sekali. Itu tadi adalah beberapa fakta tentang Kangen Band selama perjalanan mereka bermusik. Jika ada masukan atau koreksi ada yang salah, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.